Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Febriana dengan NIM 25520106, kelas 1 CPJKR. Saya di sini akan berpidato dengan tema Ambek Sadu Santa Budi, atau bisa disebut dengan manusia yang rendah hati akan selalu bertutur kata baik meskipun sedang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, hingga nikmat kesempatan. Atas izinnya pula, pada hari ini kita masih diberikan waktu, kekuatan, dan kelapangan hati untuk menyimak biantara ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah biantara dengan tema manusia yang rendah hati akan selalu bertutur kata baik meskipun sedang marah. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tema ini mengingatkan kita bahwa kualitas seseorang tidak hanya diukur dari kecerdasan dan kemampuan berpikirnya, tetapi juga dari cara ia bersikap dan bertutur kata, terutama ketika sedang marah. Hadirin sekalian, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dibekali dengan akal dan perasaan. Perasaan atau emosi ini terdiri dari berbagai macam seperti bahagia, takut, sedih, kecewa, dan marah. Bahkan Marah merupakan emosi yang wajar dan manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak pernah marah. Bahkan, orang yang paling sabar sekalipun pasti pernah merasakan marah. Namun, yang menjadi persoalan bukanlah marah itu sendiri, melainkan bagaimana cara seseorang mengendalikan dan mengekspresikan kemarahannya. Hadirin yang berbahagia, marah yang tidak dikendalikan dapat membawa banyak dampak buruk. Seseorang yang dikuasai oleh amarah seringkali kehilangan kendali atas ucapan dan tindakannya. Ia dapat berkata kasar, menyakiti perasaan orang lain, merusak hubungan, bahkan melakukan perbuatan yang kelak disesalinya. Tidak sedikit persahabatan yang rusak, keluarga yang retak, dan hubungan sosial yang hancur hanya karena ucapan yang keluar saat emosi memuncak. Oleh karena itu, marah yang tidak dikelola dengan baik justru akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan tuntunan yang jelas dalam mengelola emosi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis ini menegaskan bahwa berkata baik merupakan kewajiban moral, sedangkan diam adalah pilihan terbaik ketika seseorang mampu mengendalikan lisannya. Hadirin sekalian, salah satu sifat utama yang membantu seseorang menjaga lisannya adalah rendah hati atau tawadu. Rendah hati bukan berarti rendah diri, bukan berarti pula tidak berani menyampaikan pendapat. Rendah hati adalah sikap menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, sehingga tidak merasa paling benar dan paling unggul dibandingkan orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu berhati-hati dalam bertutur kata. Ia memahami bahwa ucapan adalah cerminan dari hati dan akhlak. Ketika sedang marah, ia tidak membiarkan emosinya menguasai lisannya. Ia memilih kata-kata yang santun, menenangkan, dan tidak melukai perasaan orang lain. Sikap inilah yang menunjukkan kedewasaan emosional dan kematangan karakter. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang rendah hati dan menjaga tutur kata. Dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka membalasnya dengan ucapan yang baik." Ayat ini mengajarkan bahwa membalas keburukan dengan kebaikan merupakan ciri seorang yang memiliki akhlak mulia. Sikap ini memang tidak mudah, tetapi inilah tanda kekuatan iman dan kepribadian yang matang. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka."
Ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata yang tidak terjaga dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, manusia yang rendah hati akan selalu berusaha memilih perkataan terbaik, terutama saat berada dalam kondisi emosi. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa kemampuan mengendalikan amarah merupakan tanda kekuatan sejati. Beliau bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis ini menegaskan bahwa orang yang mampu menahan amarah dan menjaga lisan adalah orang yang benar-benar kuat. Kekuatan tersebut bukan berasal dari fisik, melainkan dari kemampuan mengendalikan diri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini mengajarkan bahwa menahan amarah dan memaafkan adalah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan modern saat ini, tantangan untuk menjaga lisan semakin besar. Media sosial menjadi salah satu contoh nyata. Banyak orang dengan mudah meluapkan kemarahan melalui komentar kasar, hinaan, dan ujaran kebencian. Padahal kata-kata yang ditulis memiliki dampak yang sama besarnya dengan kata-kata yang diucapkan secara langsung. Orang yang rendah hati akan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena ia sadar bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam lingkungan akademik, sikap rendah hati juga sangat penting. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut seharusnya disampaikan dengan bahasa yang santun dan penuh penghargaan. Mahasiswa yang rendah hati tidak menjatuhkan orang lain dengan kata-kata tajam, melainkan menyampaikan argumennya secara ilmiah dan beretika. Hadirin sekalian, rendah hati juga membawa dampak positif dalam kehidupan keluarga. Ketika terjadi konflik, tutur kata yang baik akan meredakan suasana dan membuka jalan penyelesaian. Sebaliknya, ucapan kasar hanya akan memperbesar masalah. Oleh karena itu, orang yang rendah hati selalu berusaha menjadikan lisannya sebagai sarana perdamaian, bukan sumber pertengkaran. Jika kita ingin melatih diri agar mampu bertutur kata baik, meskipun sedang marah, maka ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, melatih kesadaran diri bahwa kita tidak selalu benar. Kedua, melatih kesabaran dengan menunda reaksi saat marah. Ketiga, melakukan introspeksi diri sebelum menyalahkan orang lain. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati menjadi lebih tenang dan lisan lebih terjaga. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal rendah hati dan menjaga tutur kata. Beliau sering mendapatkan hinaan dan perlakuan kasar, namun tidak membalasnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Beliau justru membalas dengan kesabaran, kelembutan, dan doa. Inilah bukti bahwa rendah hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Hadirin sekalian, rendah hati dan tutur kata yang baik akan membawa ketenangan dalam hidup. Hubungan menjadi harmonis, kepercayaan tumbuh, dan hati menjadi lebih damai. Orang yang mampu menjaga lisannya akan lebih dihormati oleh lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, orang yang terbiasa berkata kasar saat marah akan sering menimbulkan konflik dan penyesalan. Sebagai penutup, marilah kita kembali merenungkan tema biantara ini. Manusia yang rendah hati akan selalu bertutur kata baik meskipun sedang marah. Tema ini mengajarkan kepada kita bahwa marah bukan alasan untuk kehilangan adab, dan emosi bukan pembenaran untuk menyakiti orang lain dengan ucapan. Marilah kita berusaha menjadi manusia yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga bijak dalam berbicara, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat dalam mengendalikan emosi. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mampu menahan amarah, menjaga lisan, dan senantiasa bertutur kata baik dalam keadaan apapun. Akhir kata semoga biantara ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.